Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Insania Rahayu dengan NIM 1906037. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Penggunaan Model Discovery Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Ya, pembimbing 1 dibimbing oleh Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD, pembimbing 2 oleh Ibu Hana Sakura Putu Arga MPD. Baik. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama, pemahaman konsep penting untuk dimiliki siswa sehingga siswa dapat menjawab soal dalam berbagai macam bentuk, seperti menafsirkan, memberikan contoh, dan sebagainya, dan dapat menerapkan ilmu dalam kehidupannya. Sebagaimana menurut Hafigurs dalam Kaulani et al. 2020 mengatakan bahwa pengembangan konsep dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya memiliki pengetahuan berbagai konsep untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua, penting pemahaman konsep dalam pembelajaran IPS karena pentingnya siswa mempelajari cara berinteraksi sosial yang baik ditanamkan sejak dini, sebagaimana didukung oleh menurut Gunawan dalam Adeliawati et al. 2020 mengatakan bahwa tujuan mata pelajaran IPS ditujukan pada proses pengembangan kemampuan siswa untuk peka terhadap masalah sosial, agar siswa berpengalaman dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi pada diri ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, masih banyak siswa rendah dalam pemahaman konsep IPS dilihat dari nilai yang masih di bawah KKM, dan berdasarkan hasil di lapangan masih ada siswa yang sulit menjawab pertanyaan atau tes secara lisan, seperti didukung menurut hasil penelitian Wulandari 2020 di salah satu SD negeri. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, hasil UTS IPS kelas 5 mengenai materi interaksi manusia dengan lingkungan, dari 52 siswa hanya 15 atau setara 28,85% siswa yang tuntas dengan nilai 71 dan 37 siswa atau setara 71,15% siswa tidak tuntas KKM. Nah, yang keempat itu, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memberikan solusi untuk menggunakan model Discovery Learning dan media PowerPoint interaktif. Nah, model Discovery Learning itu menurut Sani dalam Hari Sudin 2020 adalah pembelajaran yang memfasilitasi siswa menemukan sebuah konsep melalui pengamatan terhadap beberapa data atau informasi yang diperoleh dalam suatu percobaan. Adapun media PowerPoint interaktif itu suatu media PowerPoint yang berbasis interaktif atau mengajak siswa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui dan menelaah peningkatan pemahaman konsep siswa kelas 5 yang menggunakan model Discovery Learning berbantuan media PowerPoint interaktif lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui dan menelaah kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsepnya. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menelaah kesulitan guru dalam menggunakan model Discovery Learning dan media PowerPoint interaktif. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method atau percampuran antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan desain sequential explanatory design, yaitu mengutamakan atau mengutamakan penelitian kuantitatif lalu terakhir kualitatif. Nah, kuantitatif pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-post control group design, dan metode kualitatifnya itu menggunakan deskriptif. Adapun instrumen penelitiannya itu, yang pertama menggunakan lembar tes untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman konsep siswa. Yang kedua itu menggunakan pedoman wawancara untuk mengetahui kesulitan guru dan siswa. Teknik analisis data dan uji hipotesisnya itu, yang kuantitatif yang pertama menggunakan uji normalitas, yang kedua menggunakan uji homogenitas, yang ketiga menggunakan uji T, yang keempat menggunakan uji N-gen, dan pada kualitatifnya itu menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya itu, yang pertama berdasarkan rumusan masalah. Hasil peningkatan pemahaman konsep siswa itu seperti apa sih? Nah, hasil rata-rata tes kelas kontrol
pretestnya itu 66,39 dan posttestnya itu 76,53. Dan kelas eksperimennya itu pretestnya 69,17. Lalu setelah diberikan treatment atau posttestnya itu menjadi 87,89. Bisa dilihat pada gambar grafik di samping. Nah, langsung pada hasil uji T sebesar diperoleh nilai seek to tell yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika nilai seek itu lebih kecil dari 0,05 maka H1 atau hipotesis pada penelitian ini diterima. H1 pada penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil pemahaman konsep siswa antara dengan menggunakan model discovery learning berbantuan PPT interaktif dengan model konvensional. Yang ketiga itu ada hasil NGen. Di sini terlihat bahwa ada selisih antara pretest dan posttest antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Di kelas eksperimen itu pretestnya 69,17 setelah diberikan treatment, posttestnya itu senilai 87,89. Adapun kelas kontrol pretestnya itu 66,39 setelah diberikan treatment, maka hasil posttestnya menjadi 76,53. Untuk nilai NGen pada eksperimen itu senilai 0,88 dengan kriteria tinggi, dan pada kelas kontrol itu nilai NGen sebesar 0,27 dengan kriteria rendah. Untuk hasil penelitian yang kedua itu untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep. Nah, hasil ini tuh merujuk pada indikator pemahaman konsep sebagaimana menurut Anderson dan Caldwell. Pemahaman konsep ada 7, yaitu yang pertama menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Nah, dalam hasilnya itu dominan yang dirasakan siswa saat meningkatkan pemahaman konsep adalah siswa itu lebih sulit dalam merangkai kata jika diminta untuk menjelaskan secara pribadi atau yang disebut menafsirkan. Nah, dan beberapa siswa sulit untuk membuat contoh jika harus lebih dari satu. Siswa sulit jika harus memprediksi masalah jika dituangkan dalam bentuk teks cerita atau dalam bentuk lain selain soal yang original atau sesungguhnya. Lalu ada juga beberapa siswa yang lupa ketika akan mengklasifikasikan, lupa kelompoknya, dan ada siswa yang sulit mencari rangkaian kata dan hubungan sebab akibat yang pas. Nah, mungkin kalau rangkaian kata dan hubungan sebab akibat yang pas itu lebih ke pada penjelasan seperti meringkas, menyimpulkan, dan menjelaskan. Nah, untuk yang ketiga, hasil kesulitan guru menggunakan model discovery learning dan media PowerPoint interaktif itu bagaimana? Nah, ini itu merujuk pada sintaksnya. Nah, sebagaimana menurut Thierry Zon bahwa sintaks model discovery learning itu yang pertama itu ada memberikan rangsangan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga mencari data, yang keempat mengolah, yang kelima verifikasi, dan yang keenam kesimpulan atau generalisasi. Nah, di sini itu dominannya itu guru sulit mengkondisikan siswa agar tetap tenang, sulit memberikan penjelasan agar bisa cepat tertebak siswa atau lebih mudah dipahami dan diresapi materi yang dijelaskan oleh guru. Sulit mengkondisikan waktu, sulit membimbing tanpa mengurangi nilai esensi sintaks, sulit mengajak siswa untuk melakukan budaya membaca terlebih dahulu. Mungkin ini dalam proses sintaks verifikasi. Langsung bingung dalam pengolahan kata secara familiar di akhir bagi siswa. Nah, yang kesulitan tersebut mungkin ada di generalisasi atau kesimpulan. Jadi guru harus memberikan suatu kalimat atau contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa. Nah, di situ kendalanya. Oke. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep siswa yang menggunakan model discovery learning dengan media PowerPoint interaktif dengan hasil post-test 87,89 dan yang menggunakan konvensional 76,53 dengan uji T 0,000 dan hasil NGen kelas eksperimen 0,88 dengan kategori tinggi dan kelas kontrol 0,27 dengan kategori rendah. Yang kedua, kesulitan siswa terdapat paling tinggi pada sulit memprediksi inti materi, mencapai 21 siswa dari 29 siswa. Dan lebih dominan siswa sulit karena bingung menyusun kata, lupa,
dan kaku menjelaskan hal tersebut karena tidak terbiasa dan pada proses sintaks pemahaman konsep tersebut dan disebabkan oleh kurangnya kefokusan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu kesulitan guru lebih kepada pengkondisian siswa seperti pada sintaks pertama dan kelima. Lalu guru sulit harus ekstra membimbing siswa, tapi bagaimana caranya agar tidak mengurangi nilai dari sintaks tersebut. Nah, hal tersebut karena siswa belum terbiasa dan masih ada konsep sebelumnya yang memang siswa itu belum matang. Jadi di sini guru harus ekstra memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa. Mungkin yang lebih di sini itu lebih dari sesuai sintaks gitu. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi penelitian skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.